Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi semakin gelap dan berat badannya pun membusuk. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja ke ladang. Dan ia berkata kepada Darmi, "Darmi, bisa kau memasak hari ini, nak? Ibu akan pulang siang hari ini. Dan bisakah kau mengantarkan makanan ke ladang?" Tidak mau, Bu. Kalau misalkan aku masak, nanti badanku bau tuku. Aku baru selesai mandi. Kalau misalnya aku ngantar makanan ke ladang, nanti badanku hitam, Bu. Nggak mau, Bu. Mendengar itu, ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ketika di ladang, ia bekerja keras, dan ketika lelah, ia meminum air yang ia bawa. Kemudian, ia berdoa, Ya Tuhan, tolong kami. Lepaskanlah anakku dari sikap malasnya. Ketika sampai di rumah, betapa terkejutnya ibu Darmi melihat meja yang kosong. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah dan berkata, Ibu kemana aja sih seharian? Masa di rumah gak ada makanan? Darmi lapar, Bu. Tadi kan ibu sudah bilang untuk membuat masak. Bu, Darmi itu sudah bilang, Darmi tidak mau. Darmi pun meninggalkan ibunya yang lapar. Keesokan harinya, ibu Darmi meminta Darmi untuk menemaninya ke pasar. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Bukan bantuanmu untuk mengangkat barang. Ah, gak mau, Bu. Nanti kalau aku pergi ke pasar, nanti badanku bisa kotor. Apalagi pasar kan becek. Nggak mau, Bu. akhirnya ibu Darmi pergi ke pasar dengan membawa barangnya sendiri. Sorenya, ibu Darmi pulang dengan membawa uang. Darmi yang melihat ibunya membawa uang, kemudian berkata kepada ibunya, Bu, bedak Darmi habis nih, Bu. Beliin dong. Iya, besok ibu belikan. Tapi besok kamu harus ikut ke pasar supaya ibu tidak salah beli. Bu, nanti jalannya di belakangku saja ya. Kenapa, Darmi? Pokoknya di belakangku saja. Pelan-pelan gitu. ketika di perjalanan, Darmi berjumpa dengan temannya. Hai Darmi, kamu kemana? Oh, aku mau ke pasar. Itu siapa Darmi, ibumu ya? Dia bukan ibuku, tapi dia pembantu. Mendengar perkataan Darmi, ibu Darmi hanya bisa tersenyum. Kemudian Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Pelan-pelan. Darmi, tumben kamu ke pasar. Ya, aku mau beli sesuatu. Wah, Darmi, kamu mau hati aja. Bagi dong, ini belum caranya. Nah, bisa aja kamu. Kalau kamu mau jadi seperti aku, jangan lupa dandan ya. Oh, itu siapa di belakang itu? Dia pembantuku. Ketika akan memasuki gerbang pasar, Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana? Kalau mau ke pasar. Ngomong-ngomong, udah kamu siapa ibumu ya? Bukan, dia bukan ibuku, tapi dia pembantuku. Oh ya udah, kami duluan ya. Sesampainya di pasar, Darmi memilih-milih barang yang ingin ia beli. Saya mau cari bedak kualitasnya yang terbaik dan harganya termahal. Darmi, jangan beli beda yang terlalu mahal. Uang ini
nggak cukup. Ya deh Bu, diam aja, sana-sana jangan dekat Darmi. Nona, sama ibu nggak boleh ngomong gitu. Bukan dia bukan ibuku tapi dia pembantuku. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah kepada ibunya karena ada barang yang tidak terbeli. Darmi berkata, Bu, ibu gimana sih? Darmi kan mau tas terbaru tadi, masa ibu nggak mau belikan? Tapi kamu sudah banyak beli barang Darmi. Alah alasan, pokoknya Darmi mau tas terbaru tadi Bu. Tuh Darmi kan sudah bilang, ibu kan di belakang Darmi saja. Darmi itu malu Bu, malu. Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi. Hukumlah anak hamba supaya menjadi jerah. Ibu, tolong Darmi Bu, tolong Bu. Bu, tolong Darmi Bu, tolong. sedikit demi sedikit Ampun, Darmi menjadi batu. lagi. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi merintih sambil menangis memohon ampunan Pada ibunya. ibu. Namun, Darmi tetap menjadi batu. Ia harus menanggung hukuman karena telah diraka. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat.